sebuah interaksi antara seorang dengan lainnya dalam konteks diplomat, dan disitulah yang dimaksud dengan bagaimana orientasi tujuan yang diarahkan kepada pembelajar, ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Maka tidak hanya lepas hanya mengajarkan tentang berbicara, tapi sebenarnya kita juga memahami tujuan mereka untuk belajar berbicara itu apa, maka itu yang akan kita sesuaikan. Lalu ada penyediaan umpan balik yang tepat waktu dan individual. Ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Holik, ini sama yang dimaksudkan. Lalu yang ketiga, adanya penggunaan narasi dan konteks yang relevan. Jadi ada narasi dengan konteks yang relevan dalam game yang sekarang ini, game yang non pembelajaran saja, tentunya dia menggunakan narasi dengan konteks yang relevan. Jadi narasi memang yang mengarahkan kepada pemahaman terhadap apa yang ingin dijelaskan, itu menjadi hal yang sangat penting dan juga relevan. Jadi tidak silang, tidak tumbang tindih, tapi relevan dengan apa yang diajarkan. Lalu adanya peluang interaksi dengan game, jadi melalui game dan sekitar game. Jadi peluang interaksi itu tidak hanya, artinya di sini dalam game itu tidak hanya satu arah. Game itu biasanya tidak hanya kita sebagai penikmat hanya melihat saja, karena kalau hanya melihat saja itu sama saja hanya menonton seperti menonton YouTube. Tapi kalau dalam game itu tentunya ada interaksi. Ketika kita memberikan respon nanti dari game tersebut, tentunya nanti ada respon, entah itu positif entah itu kalah atau menang, itu merupakan sebuah respon. Kita tidak hanya melihat bagaimana pola permainan saja, tapi ada interaksi antara kita dengan game tersebut. Jadi kalau misalnya mengajarkan tentang berbicara dalam konteks BIPA yang saya jelaskan tadi, kalau kita berbicara maka di situ ada respon juga. Kalau misalnya kita jawab kalimat yang kita klik salah, misalnya, maka di situ ada respon, ada pemberitahuan kenapa itu salah. Bukan berarti hanya klik lalu tidak ada respon selanjutnya. Dan yang kelima yaitu adanya kemenarikan untuk memaksimalkan pengalaman belajar. Menarikan ini menjadi hal yang sangat penting karena game jenisnya juga ada banyak sekali, game pembelajaran juga jenisnya banyak sekali. Hanya saja bagaimana kita bisa menyajikan sesuatu yang menarik, ya, sehingga tujuannya bisa maksimal. Ketika sudah menarik, maka itu akan sangat mudah dipahami dan peminatan siswa juga akan sangat tinggi, dan itu yang akan mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman siswa. Dari saya itu Pak Kolik, dilanjutkan oleh Bu Diana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isnaini. Suara saya dapat terdengar? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan antara gameplay digital ekstramural dan keterampilan abad 21 di ruang kelas bahasa. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kolik terkait dengan konsep game dalam pembelajaran bahasa, kemudian game dalam pembelajaran BIPA oleh Pak Isnaini, maka di sini saya akan mengulas terkait dengan bagaimana korelasi antara gameplay digital ekstramural dengan keterampilan abad 21. Kenapa ini kami pilih sebagai salah satu penguat bahwa sebenarnya game ini penting dalam pembelajaran bahasa? Karena kita yakini bahwa saat ini kita telah masuk dalam abad 21, sehingga kita tidak bisa masih terus mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang masih konvensional, yang masih kita berpacu pada era kekinian, sehingga kita harus mau untuk membuka diri, terutama bagi guru dan juga dosen, untuk mampu mengupdate diri. Nah, kalau selama ini game itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, ternyata dalam buku ini, dalam penelitiannya Daniels dan juga Benjamin ini menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan terkait dengan gameplay ekstramural dan juga keterampilan abad 21. Slide selanjutnya, Pak Khalid. Sebelum saya berbicara lebih jauh, terlebih dulu saya jelaskan, mungkin ada istilah yang sedikit asing terkait dengan ekstramural ini.
itu apa sebenarnya ya. Jadi ini ditemukan oleh Sanfis pada tahun 2009 terkait dengan bagaimana penguasaan bahasa yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kegiatan di luar bahasa, seperti yang dilakukan melalui game, kemudian pembelajaran bahasa melalui berbagai macam web digital. Nah, itu yang disebut dengan ekstramural. Jadi kalau tadi Pak Isna ini, Pak Kholik itu membahas game di dalam ruang belajar, nah kita juga tidak bisa memungkiri bahwa peserta kita, mahasiswa kita juga bermain game yang dilakukan di luar pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu hasil penelitian tentang hal tersebut. Baik, terkait dengan keterampilan pada abad 21, pada artikel ini disebutkan terkait dengan kemampuan belajar yang di dalamnya terdapat berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Saya kira ini juga sama dengan yang ada di dalam RPP untuk pembelajaran, yang di dalamnya ada 4C, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Selain itu juga ada literasi. Kemudian keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini di dalamnya terkait dengan literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, dan kemampuan hidup terkait dengan fleksibilitas, mampu berinovasi, keterampilan sosial, produktivitas, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian pada menyampaikan bahwa permainan dapat memberikan pengetahuan linguistik pada mereka yang memainkan untuk membangun keterampilan literasi. Dan saya juga menyatakan bahwa pendapat senata bahwa dilakukan benar adanya bahwa memang permainan game ini ada beberapa keuntungannya. Salah satunya adalah memberikan otonom. Tadi dikatakan oleh Pak Isna ini bahwa siswa lebih memiliki otonomi untuk menentukan belajarnya terkait dengan bahasa. Begitu juga dengan game ini, dia memiliki kemerdekaan untuk belajar di luar jam sekolah terkait dengan bahasa, namun dengan aplikasi game. Kemudian meningkatkan literasi. Setelah itu dia juga memiliki rasa kemandirian untuk belajar, sehingga belajar itu tidak hanya di dalam kelas saja, tapi mereka mampu mengakses berbagai macam game yang bisa mereka gunakan di luar jam pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya Pak Kholik. Baik, koefisien korelasi yang dihitung berdasarkan 3 aspek menunjukkan adanya taraf yang signifikan. Namun ini tidak hanya dihitung dari yang diuji di sini adalah terkait dengan permainan digital, terkait dari persepsi mahasiswa. Jadi yang diuji di sini adalah mahasiswa yang ada di Jepang yang terdiri dari 477 mahasiswa, yang di sana ada berbagai macam, ada 7 jurusan termasuk ada hukum, budaya, sosial, seperti itu ada beberapa macam. Kemudian diujikan terkait dengan bagaimana pemahaman mereka, persepsi terkait dengan permainan digital, kemudian penggunaan perangkat apa saja yang mereka gunakan ketika mengakses game digital, kemudian bagaimana jenis-jenis game yang mereka pilih, kemudian terkait dengan keterampilan abad 21, menguji kreativitas, melihat kreativitasnya mahasiswa, kemudian berpikir kritis, bagaimana berkolaborasi di dalam game itu, kemudian menyatakan sebuah komunikasi. Kemudian setelah itu ditunjukkan bahwa memang terdapat nilai signifikansi, namun hasilnya ini lemah. Hal ini itu dikarenakan berdasarkan hasil penelitian ini, mahasiswa itu yang menyatakan bahwa dia bermain game tingkat kejujurannya sedikit, sehingga mereka menyatakan bahwa keterampilan abad 21 mereka sangat tinggi, namun bermain gamenya rendah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa gamenya ini bermain gamenya juga tinggi dan keterampilannya berbanding dengan sama dengan permainan game tersebut. Jadi karena ini lemah, karena tidak ada kejujuran, kalau misalkan mereka yaitu dari pribadi mahasiswa itu jujur bahwa dia bermain game, tapi dari data ini tingkat subjektivitasnya itu lemah, sehingga kejujuran mahasiswa tersebut masih diragukan. Selanjutnya, baik, implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa seorang guru ataupun dosen di sini harus mampu melihat game-game yang mampu diterapkan di dalam pembelajaran sesuai dengan topik pembelajaran di kelas. Kemudian siswa merasa mereka belajar hal di luar ruang kelas saat mereka bermain game. Tantangan bagi pendidik adalah menemukan cara di mana untuk memanfaatkan keterampilan-keterampilan di dalam kelas agar ada sebuah game yang mampu menampung berbagai macam keterampilan-keterampilan tersebut.
penggunaan permainan untuk mempromosikan kerjasama antarsiswa dalam pelajaran bahasa Inggris atau integrasi bertahap, game sebagai konten pesan yang bermakna untuk konten dan pembelajaran terpadu atau yang kita kenal dengan Quill, atau pembelajaran bahasa berbasis tugas dan di ruang kelas yang bahasa. Kemudian dari sini kita sebagai seorang guru harus mampu menciptakan game-game yang bisa digunakan di luar kelas sehingga siswa dapat belajar tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas melalui game. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di perubahan lanskap pendidikan dan tuntutan ditempatkan pada lulusan universitas, penting untuk melakukan semacam analisis kebutuhan untuk mencocokkan penggunaan teknologi dan permainan di antara kelas siswa yang berbeda. Perlu saya jelaskan lagi bahwa ketika bermain game untuk sekelas mahasiswa, kenapa taraf tadi signifikansinya lemah? Karena berbagai mahasiswa sudah memiliki kebutuhan literasi yang beragam. Berbeda ketika nanti subjek atau pelaku yang diteliti ini adalah siswa-siswa yang belum memiliki keberagaman literasi sebagaimana mahasiswa yang memang dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam jurusan. Yang kedua, siswa dalam penelitian percaya bahwa permainan itu bermanfaat untuk pembelajaran. Permainan dapat menjadi metode yang efektif dalam mempromosikan kegiatan ekstramural pembelajaran bahasa di luar sekolah. Semacam itu jadi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Wak Kolek selaku moderator. Terima kasih Pak Isnaini dan Bu Diana telah mempresentasikan tadi tentang game digital dalam dalam pembelajaran bahasa. Saya perlu menambahkan lagi juga Bapak Ibu. Jadi ketika kita membahas tentang game digital dalam pembelajaran bahasa, itu banyak sekali ranah penelitian atau topik-topik penelitian yang dapat kita lakukan, termasuk bukan hanya di pembelajaran bahasanya saja, tetapi dari prodi lain pun itu bisa, terutama di prodi teknologi informasi ya TI, teknik informatika ataupun sistem informasi, ketika mengembangkan game digital dalam pembelajaran, ketika dia berkolaborasi dengan pembelajar atau peneliti pembelajaran bahasa gitu. Karena saya sempat karena di universitas saya itu juga ada prodi atau jurusan TI, dan saya berniat untuk bagaimana membuat aplikasi digital tentang di pembelajaran bahasa ataupun pengembangan bahasa. Ternyata pernah ada dikembangkan juga di prodi tersebut tentang kosakata yang ada di dalam kamus. Itu teman dosen saya di TI itu juga pernah melakukan penelitian itu. Ternyata kolaborasi yang seperti itu juga sangat berpotensi untuk dilakukan gitu. Jadi ketika kita membahas tentang digital itu banyak sekali bidang keilmuan yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Itu sih peluang penelitian yang dapat kita lakukan. Tantangannya ketika kita membahas ini, tantangannya adalah sangat jarang game-game yang itu mengakomodasi, karena berhubung ini juga bahasa Indonesia, mengakomodasi tentang pembelajaran bahasa Indonesianya. Setahu saya yang paling banyak berkembang adalah permainan-permainan digital yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi ketika kami menyusun paper ini tentang game digital atau game di dalam pembelajaran bahasa, itu juga saya coba cari-cari artikelnya Pak Ardi itu. Kalau tidak salah Pak Ardi itu sempat mempublikasikan tentang gamifikasi yang dipublikasikan di Badan Bahasa, tapi belum bisa tercari, dan tadi Pak Ardi juga sudah mengonfirmasi. Terima kasih Pak Ardi, nanti sebagai penguat buat kami gitu. Itu presentasi dari kami Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi. Selamat datang Pak Prof Bambang di diskusi ini, jadi nanti bisa memberikan penguatan bagi kami, di Pak Samsul juga gitu. Oke, di diskusi ini kita bagi jadi 2 sesi nggih. Jadi bagi 2 sesi, terus 1 sesi berapa pertanyaan Bu Diana atau Pak Is? 3. Oke. 1 sesi 3 pertanyaan nggih. Monggo yang bertanya. Mohon izin bertanya Pak Kolek. J, Pak Ardi.
Terima kasih atas penyajiannya. Langsung saja saya pada inti pertanyaannya adalah terkait dengan konsep pembelajaran berbasis game dan juga gamifikasi, Pak Poli. Jadi saya menemukan ada kerancuan dalam konsep dasar atau teoritis pembelajaran berbasis game dengan gamifikasi. Kalau gamifikasi itu menurut teorinya atau babonnya Yui Kaicho namanya. Yui Kaicho itu merupakan penerapan unsur game pada elemen yang bukan game. Seperti yang dikatakan Pak Polik tadi. Jadi ketika ada karyawan yang dia diberi apresiasi, kemudian kalau kita lihat di McDonald atau di yang lainnya, karyawan berprestasi seperti itu merupakan salah satu wujud gamifikasi, penerapan yang bukan game pada game, pada hal yang bukan game, penerapan unsur game pada hal yang bukan game. Tujuan dari gamifikasi adalah memberikan habit atau kebiasaan. Jadi karyawan tersebut kalau dia dikasih teladan terus, maka dia akan terbiasa. Itu kalau gamifikasi. Sedangkan game-based learning merupakan penerapan unsur game pada elemen yang memang game. Jadi tujuannya kalau game-based learning itu adalah pembelajaran yang berbasis pada kemenangan sesaat, seperti Kahoot. Kalau kita tahu Kahoot, kemudian yang disampaikan oleh Pak Polik tadi, game-game tadi itu adalah game-game yang dalam sekali main langsung menang, tetapi tidak ada habit di situ. Sedangkan gamifikasi di situ ada habit pembentuk, dan itu diterapkan pada elemen yang bukan game. Nah, pertanyaan saya pada kelompok ini, khususnya tadi landasan teori yang disampaikan oleh Pak Polik adalah kelompok ini lebih fokus pada gamifikasi atau lebih fokus pada game-based learning? Karena tadi yang disampaikan Pak Isna ini juga ada membahas sedikit tentang keterampilan berbahasa. Kalau keterampilan berbahasa itu lebih pada teknis, pada gamifikasi. Tetapi kalau pada game-based learning ya itu cuma permainan yang sekali selesai, feeding frenzy, plant-based zombie, dan juga permainan-permainan yang Pak Polik sampaikan tadi lah. Itu tadi yang ingin saya tanyakan. Fokusnya ke arah game-based learning saja atau gamifikasi saja, karena keduanya adalah hal yang berbeda. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Polik. Terima kasih Pak Ardi. Pertanyaannya luar biasa yang memicu kita untuk tahu apa itu gamifikasi dan game-based learning tadi itu. Selanjutnya di Pak Faizin, monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Holik. Mohon maaf menonaktifkan kamera Pak Samsul dan Bambang dikarenakan ada pemadaman lampu di saya ini sinyalnya kurang baik, terdengar suara genset juga. Begini Pak Holik, yang ingin saya tanyakan terkait topik digital tadi, game digital sangat menarik sekali yang dibahas, tetapi ada beberapa hal tantangan yang saya rasa perlu konektivitas dari kelompok, bahwa ketika kita akan berbicara tentang digital game, berbicara pangsa pasar di Indonesia dengan BIPA akan berbeda. Itu yang pertama, nanti membutuhkan klarifikasi apakah nanti penerapannya spesifikasi di Indonesia ketika kita berbicara di Indonesia, kemudian ketika berbicara untuk pembelajar BIPA, tadi Pak Isnani juga menerangkan, itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda dikarenakan latar belakang akselerasi digital dan adaptasi digital masyarakat yang dimiliki. Ketika kita berbicara di Indonesia, game ini memang menjadi kebiasaan baru di negara kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang game yang diadaptasikan, tadi Pak Ardi juga meminta penjelasan tentang hal itu di dalam pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus dipahami bersama, bahwa kita di Kemenfo sendiri sudah merilis tentang akselerasi digital, bahwa apalagi generasi milenial dan generasi Z itu adaptasi digitalnya itu masih kurang. Bukan berarti mereka tidak menguasai, tetapi menguasai tidak termasuk dalam literasi yang sesungguhnya. Sehingga penggunaan game ini, karena kebetulan saya develop game juga di tahun 2019, saya punya haki tentang game yang diterapkan di BIPA, kemudian kelas pintar di tahun 2020 yang wujudnya juga sama-sama game. Itu ada perbedaan ketika diterapkan di sekolah. Itu banyak pembelajar kita kan ciri khas digital itu salah satunya adalah user driven. Bagaimana pengguna itu enak menggunakan hal itu.
ketika disandingkan dengan pembelajaran, ada aspek yang mendasar seperti diskusi pertama kita dalam pertemuan pedagogi ini, bahwa kadangkala perantara yakni guru belum bisa menginstruksikan secara betul bagaimana konsepsi game-game tersebut dapat digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita guru yang merancang game ini, aspek digitalisasinya, programmingnya, codingnya kadangkala juga kurang menantang. Jadi itu bagaimana kelompok menyikapi hal itu. Karena tadi Pak Olik juga di segmen terakhir juga menerangkan bahwa perlu kolaborasi. Memang iya, karena kolaborasi tersebut rata-rata sarjana bahasa, para pengajar itu tidak menguasai coding, programming. Itu kendala yang pertama. Kemudian ketika pengguna yang menguasai coding dan programming, mereka tidak mengetahui inti-inti kebahasaan yang akan dilatihkan. Kira-kira apa? Kadang-kadang kita berkeinginan bahwa ketika saya punya satu virtual miniatur misalkan diklik oleh siswa akan menemukan instruksi, kemudian instruksi tersebut akan dicoba untuk menggunakan aspek berbicara untuk melatih berbicara, misalkan dengan kata kunci tertentu. Ada kesulitan titik temu bagaimana programming menyelaraskan dengan aspek-aspek kita yang sebagai pengajar bahasa untuk melatih keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Apalagi yang berkaitannya tentang perilaku, tadi Pak Arti juga menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan, itu bagaimana kita mentransformasikan kebiasaan tersebut terhadap bentuk-bentuk digital. Jadi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi bahwa ketika diterapkan di Indonesia dan diterapkan di BIPA, saya rasa perlu penjelasan spesifik, karakteristiknya seperti apa, kemudian bagaimana titik temu antara keterampilan yang ingin dilatihkan terhadap siswa dengan beberapa hal digitalisasi, agar selama ini masih siswa-siswa kita sudah main game, Pak. Banyak main game, bahkan mereka cari sendiri tanpa diinstruksikan dulu. Tapi lagi-lagi itu berorientasi tidak terhadap pembelajaran. Sehingga kemarin saya melakukan penelitian kecil terhadap hasil pengembangan game itu. Beberapa siswa itu masukannya adalah ketika tadi Bu Deni juga menjelaskan bisa dimainkan di rumah dan sebagainya. Instruksi kemenarikan tantangan tersebut itu menjadi PR tersendiri bagi kita, bagaimana memberikan tantangan. Namanya game ya, tantangan itu adalah kuncinya. Jadi semakin menantang permainan tersebut, semakin disukai oleh siswa. Tetapi perlu diingat juga bahwa tantangan yang dalam hal ini yang dibutuhkan adalah tantangan yang akan melatih aspek kebahasaan. Begitu. Saya rasa itu untuk kelompok. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika kita membahas tentang game dalam pembelajaran atau pengembangan game di dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya di Pak Hairul, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Olik. Pertanyaannya yang pertama, penggunaan game digital itu tantangan kepada siswa untuk melawan sistem atau untuk dikompetisikan antar siswa. Yang kedua, cara kita mengevaluasi keberhasilannya itu adalah progresivitasnya. Misalkan permainan pertama, kedua, ketiga berapa, atau memang hasil. Jadi prosesnya atau hasil gitu. Demikian Pak Olik, terima kasih. Terima kasih Pak Hairul, cukup lugas pertanyaannya di dua, yaitu konteks dalam gamenya itu apa tadi Pak? Dalam konteks multiplayer gitu yang dimaksudkan ya tadi. Terus kemudian bagaimana penilaian atau yang dilihat dari perkembangannya, prosesnya atau produknya. Okay. Terima kasih atas 3 penanya. Untuk Pak Angkin mungkin nanti masuk ke sesi kedua gitu ya, biar kita fokus juga di 3 pertanyaan. Oke, mungkin di pertanyaan
pertama di Pak Ardi saya bisa menanggapi bahwa apa yang dimaksudkan dalam konteks yang kita bahas dalam diskusi kali ini tentang game digital dalam pembelajaran. Apakah dalam konteks gamifikasi ataukah GBL yang dimaksudkan di situ, game based learning. Kalau di gamifikasi, kalau Pak Ardi menyampaikan tadi adalah orientasinya nanti berbasis pada habit, nanti perubahan habit secara berkelanjutan dan seterusnya. Tapi kalau game based learning itu nanti sekali terus kemudian cenderung habitnya tidak tersentuh atau berbasis yang berorientasi pada tujuan selesai dan seterusnya. Untuk di pembahasan kita kali ini Pak Ardi, yang telah saya sampaikan di atas adalah istilah gamifikasi GBL dalam konteks diskusi kita kali ini itu adalah dua cakupan itu dibahas juga secara bersamaan atau dalam konteks yang bersamaan ini gitu. Kenapa? Karena di lain sisi kalau kita membicarakan tentang GBL aja yang itu sekali tujuan terus kemudian selesai dan seterusnya, itu nanti dalam diskusi kita, dalam pendalaman kita nanti akan sampai di situ. Tapi kalau gamifikasi adalah game yang digunakan pada non gaming atau di bidang lain yang tidak game, itu juga saya sependapat juga. Kenapa? Karena ketika gamifikasi itu yang saya maksudkan. Karena gamifikasi ketika ada satu studi atau bidang kajian tentang pendalaman atau pengembangan game itu akan menjadi ilmu sendiri. Terus kemudian dikawinkan atau disandingkan dengan bidang yang non game itu sehingga game nanti itu bisa membantu di bidang-bidang yang lain. Itu yang diartikan oleh Pak Ardi sebagai gamifikasi dan saya juga berpikiran itu. Jadi secara tidak langsung Pak Ardi antara gamifikasi dan GBL itu seperti satu himpunan besar adalah gamifikasi yang di dalamnya adalah GBL juga masuk gitu. Kenapa? Karena game yang dikaitkan ke dalam misalkan game yang dikaitkan dalam misalkan hiburan, entertainment, terus kemudian dalam karyawan tadi itu pengembangan kapasitas karyawan dan seterusnya, terus kemudian pengembangan kompetensi siswa, itu nanti bidang-bidang yang berbeda. Sehingga kalau misalkan kita diagram Venn itu ilmu game, terus menjadi gamifikasi, lingkaran besar, terus di dalam linknya ada lingkaran-lingkaran kecil, mungkin salah satunya adalah di GBL itu mungkin sepemahaman saya. Tapi di dalam diskusi kita ini nanti bagaimana caranya game itu nanti itu digunakan dalam pembelajaran, entah dalam konteks itu perubahan perilaku ataukah sekali tujuan itu selesai gitu dalam batasan diskusi kita ini. Karena yang tadi disampaikan tentang 5 hal itu adalah tidak membedakan antara gamifikasi dan GBL-nya dan seterusnya itu di sana. Meskipun ada beberapa GBL diartikan diartikan sendiri lagi posisinya. Tapi dalam konteks gamifikasi atau GBL tadi yang dimaksudkan adalah istilah itu digunakan bagaimana di dalam pembelajaran. Entah nanti berjenjang, entah nanti sekali dan seterusnya itu. Gitu. Nanti kalau misalkan ada tanggapan monggo. Untuk yang selanjutnya di Pak Faizin, saya lebih menangkapnya pada tantangannya Pak Faizin ya. Di tantangan di dalam pembelajaran bahasa nanti mungkin bisa diperkuat oleh Pak Is. Nah ini kalau tantangannya seperti yang saya sampaikan tadi, ya Pak Faizin, jadi nanti ketika misalkan kompetensi guru juga nanti akan dipertanyakan tentang pengembangan gamenya, terus kemudian karakteristik siswa, karakteristik dalam hal misalkan kompetensi siswa di dalam literasi digital, apakah sudah mumpuni atau tidak dan seterusnya. Tapi secara tidak langsung game digital itu nanti juga bisa meningkatkan literasi digitalnya siswa gitu. Nah tantangannya otomatis kalau misalkan kita dalam penelitian pengembangan misalkan terus kemudian kita mengembangkan game itu pasti tidak bisa sekali kerja langsung jadi gitu, pasti tidak bisa begitu. Jadi otomatis nanti berjenjang, terus kemudian validasi juga dilakukan sehingga ketika misalkan seorang peneliti pembelajaran bahasa ataupun guru atau apapun itu mencoba mengembangkan game di dalam permainan itu otomatis akan lebih baiknya ada validasi atau gandeng juga pada orang-orang yang ahli di bidang IT gitu. Kenapa? Karena bahasa artificial
komersialnya, terus kemudian pengembangannya, itu pasti yang ahli adalah di IT-nya. Tapi secara konten otomatis itu tidak boleh terlepas dari yang diinginkan oleh peneliti pembelajaran bahasa atau guru bahasa itu tadi, sehingga kualitas itu harus tetap terjaga meskipun dalam beberapa saat atau dalam beberapa kesempatan atau dalam beberapa draft itu juga pasti terdapat ketidaksesuaian. Meskipun dianggap sudah selesai, itu pun tetap ada kelemahan. Sehingga kalau kelemahan itu kita anggap sebagai hal yang menakutkan, nanti tidak akan jadi. Sehingga revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan seterusnya. Tetapi pengembangan game itu menurut kami juga masih perlu dilakukan, perlu dikembangkan, karena mengingat karakteristik siswa di era saat ini itu ketertarikan game dengan ketertarikan mendengarkan ceramah dari guru, mendengar penjelasan dari guru itu mereka mungkin lebih memilih game dalam kesehariannya dan seterusnya. Itu sih mungkin tanggapan saya di tantangannya. Nanti mungkin bisa diperkuat oleh Pak Isnaini. Untuk Pak Hairul tadi, apakah multiplayer ataukah single player dan seterusnya, itu yang kami maksudkan bisa dua-duanya Bapak. Jadi terdapat penelitian yang meneliti tentang bagaimana multiplayer game itu di dalam game, di dalam pembelajaran bahasa, ada di buku yang telah kami sampaikan tadi itu Bapak. Kami lupa di artikel yang mana, terus mungkin Bu Diana juga bisa menjelaskan nanti. Terus kemudian yang pertanyaan kedua, fokusnya pada proses ataukah hasil? Itu semua bergantung pada tujuan pembelajarannya juga Bapak. Jadi nanti apakah proses dan karakteristik gamenya juga. Dalam game itu apakah berpeluang untuk bisa dinilai prosesnya atau hasilnya dan seterusnya, nanti biasanya tergantung pada karakteristik game dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga. Dan aspek nilai yang ingin dinilai juga. Tapi sebenarnya harusnya bisa masuk ke dalam semuanya gitu. Maksudnya kalau game itu pasti pada orientasi tujuan, bukan seperti itu gitu. Maksudnya bisa proses, bisa tujuan, bergantung pada tadi itu. Oke, itu mungkin tanggapan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menegaskan atau menguatkan, monggo. Baik, Pak Isnaini, apakah terlempar ini Pak Kholik? Ada nggih. Saya kalau tidak ada saya dulu. Nggih, monggo. Baik, mohon izin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Ardi, Pak Faizin, dan juga Pak Hairul. Yang pertama, yang disampaikan Pak Ardi tadi terkait dengan gamifikasi, bahwa kalau menurut yang disampaikan Pak Ardi, gamifikasi adalah penerapan unsur game yang bukan game. Jadi sesuatu yang bukan game, tapi kemudian di dalamnya terdapat dimasukkan ke dalam unsur game. Kemudian yang bertujuan untuk membiasakan atau membentuk sebuah habit. Nah, di dalam pembelajaran bahasa ini, terutama yang kami kaji di sini, memang tidak semuanya pembelajaran itu menggunakan game, sehingga gamifikasi yang kami maksud di sini adalah memasukkan unsur game yang awal-awalnya tidak ada game. Seperti yang saya sampaikan tadi, ekstramural, bahwa siswa-siswa itu tidak terbiasa, masih ada beberapa persen yang tidak terbiasa menggunakan game di luar pembelajaran. Namun setelah hasil penelitian itu dinyatakan bahwa ternyata hal itu mempengaruhi literasi siswa, ternyata itu mempengaruhi pemerolehan kosakata siswa, sehingga guru memiliki ancangan untuk menerapkan beberapa hal terkait dengan game-game tersebut, sehingga menjadikan habit kepada siswa untuk memainkan game itu di luar pembelajaran, yaitu dengan cara menentukan topik-topik pembelajaran dengan game-game yang sesuai, kemudian menentukan langkah-langkah kalau misalkan memasukkan pembelajaran, karena di dalam buku itu sebenarnya ada dua aspek, yaitu memasukkan game itu di dalam pembelajaran dan juga ada di luar pembelajaran, sehingga kalau misalkan mau memilih game-game yang mereka mau mandiri, secara mandiri menggunakan game itu, maka guru bisa memberikan pedoman-pedoman terkait dengan game-game yang sesuai dengan topik pembelajaran. Begitu juga siswa diberikan pengetahuan terkait game-game yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Namun berkaitan dengan pertanyaan Pak Faizin, memang benar bahwa terkait dengan pembelajaran bahasa, game itu bahasa Indonesia khususnya, itu game itu kurang belum ada sesuatu yang menerapkan game tentang bahasa Indonesia. Yang ada itu banyak pengembangan tentang bahasa Inggris. Nah, seperti tadi yang ditanyakan, bagaimana penerapannya? Memang kita sebagai ahli
kontennya, penyusun kontennya, kita memiliki kelemahan dalam proses coding dan juga programming, sehingga kita bertujuan menerapkannya itu adalah sesuai dengan, kalau misalkan di bahasa Inggris itu ada Kahoot seperti itu, bisa digunakan untuk ketika di awal pembelajaran, sehingga mendukung proses pembelajaran itu sebelum dimulai. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Pak Khairun, apakah penggunaan game ini bermaksud untuk melawan sistem dalam pembelajaran atau melawan siswa? Kalau sistem tidak kami lawan, tapi malah kami ramu bagaimana pembelajaran bahasa itu menggunakan game, sehingga baik melawankan siswa dengan siswa dalam sebuah permainan, namun tetap bermanfaat dalam pembelajaran bahasa. Lalu bagaimana mengukurnya? Terkait dengan mengukur tadi, kalau berdasarkan hasil penelitian yang saya sampaikan tadi, bisa menggunakan dari aspek keterampilan yang diujikan seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berkomunikasinya dengan ada indikator-indikator khusus semacam itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Diana. Ngapunten Pak Is, sebentar saya tanya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, pukul 8, apakah Pak Samsul mau menyampaikan dulu atau pripun? Monggo. Ya, sedikit saja kalau izin sebelum saya meninggalkan ruangan. Monggo Pak. Prof. Bambang, mohon izin teman-teman. Saya mengikuti ini tadi, saya kira yang pertama bahwa pemanfaatan game sebagai media. Jadi saya melihat game itu sebagai media atau sebagai salah satu pengorganisasian bahan ajar. Jadi game itu adalah wadah atau salah satu organisasi terhadap sebagian bahan ajar. Itu tempatnya, sehingga mungkin gamifikasi lebih dominan daripada penggunaan game. Istilahnya Pak Ardi tadi, yang pertama. Terus yang kedua, salah satu ciri dari game itu kan artifisial. Sedangkan pembelajaran bahasa yang dikehendaki itu kan yang natural. Mungkin tantangannya di situ. Bagaimana nanti teman-teman pengembang media pembelajaran dengan berorientasi pada game itu tetap bisa memperkuat Prof. Bambang juga ya, saya teruskan. Jadi mungkin tantangannya adalah game itu kan artifisial, sifatnya lebih ke dalam tanda petik kepura-puraan, ketidak alamiahan. Sementara pembelajaran bahasa yang diutamakan adalah pembelajaran bahasa yang natural. Bagaimanakah game itu bisa menjadi jembatan untuk menuju ke pembelajaran bahasa yang natural? Itu pemikirannya kalau kawan-kawan nanti akan menyusun game ini sebagai salah satu media. Tantangannya saya kira di situ. Hal tentang menarik, menarik dan ada tantangan, iya itu karakter siswa ya. Tetapi kan harus diarahkan, harus dikondisikan. Ketika harus diarahkan atau dikondisikan, saya kira tadi ada pertanyaan dari siapa tadi, tujuannya itu perlu dikonkretkan, dieksplisitkan ya. Sebenarnya bermain ini sedang untuk mencapai tujuan apa? Itu saya kira sedang dipertanyakan. Karena kalau yang sudah kan kita khawatir game itu memburu kepada keceriaannya, semacam ice breaking saja. Kalau itu yang dikehendaki kan berbeda dengan tujuan game ini sebagai pengorganisasian bahan ajar yang agak utuh. Terus yang terakhir mungkin dari saya, karena sudah banyak kawan-kawan yang mengembangkan game sebagai media pembelajaran, dan itu tampaknya tadi disampaikan oleh siapa Pak Isna ini atau Pak siapa tadi sudah melakukan penelitian itu kan baru sifatnya parsial ya, karena supaya lebih utuh itu saya kira kawan-kawan perlu memikirkan bukan hanya kolaborasinya, itu pasti kolaborasi dengan lintas bidang itu pasti, tetapi bagaimanakah
itu menjadi utuh, menjadi berkelanjutan sampai dalam waktu sekian menit, itu programnya terarah, termasuk tadi yang ditanyakan Pak Hairul barangkali soal penilaiannya. Saya kira di situ tantangannya menarik ini sebagai kalau dalam kerangka bahwa pembelajaran bahasa itu perlu juga memanfaatkan IT, ini salah satu pintu gerbangnya. Tetapi kita tahu karakteristik dari IT adalah artifisial. Sementara pembelajaran bahasa itu sangat membutuhkan kenaturalan yang itu saya kira tantangan utama. Saya kira itu Pak Khalid, saya kembalikan. Dan saya mohon izin ya, karena pukul 8 saya. Oke, terima kasih Pak Samsul atas masukan dan pertimbangan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika mengembangkan game. Terima kasih Pak Samsul. Untuk yang selanjutnya, Pak Isna ini mungkin mau menambah di pertanyaan di Pak Faizin atau teman yang lain, monggo. Oh, tadi itu penelitian Pak Faizin ya? Iya. Nggih. Oke, Pak Kolik, jadi menambahkan dari apa yang ditanggapi atas pertanyaannya Pak Faizin tadi. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Faizin, kalau dalam pembelajaran atau game pembelajaran itu memang kita harus jeli melihat kemenarikannya pada aspek apa. Ya, memang dalam permainan atau dalam game itu kita harus bisa melihat gregetnya di mana. Misalnya dalam pancingan pertanyaan yang dimunculkan tidak hanya sekedar hanya ketika bertanya ya atau tidak hanya muncul jawaban ya ataupun tidak, tetapi juga bagaimana untuk menarik perhatian agar terus ada rasa penasaran untuk kita terus bisa berlanjut di situ. Nah, dalam pembelajaran BIPA memang yang disampaikan tadi game selama ini yang ada banyak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tetapi sebenarnya ini akan sangat applicable ketika kita terapkan dalam pembelajaran BIPA. Karena BIPA kan adalah bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia yang seperti SMP dan SMA dan lain sebagainya, tapi contoh yang sederhana dalam pembelajaran BIPA. Nah, seringkali memang saya termasuk yang sangat sering menggunakan game dalam pengajaran BIPA, tetapi lebih ke game tradisional yang dikomparasikan dengan game digital. Sebagaimana misalnya ketika masa-masa seperti ini, saya mengajar BIPA, biasanya memang saya menunjukkan bendanya langsung, bagaimana permainan congklak itu seperti apa, tetapi saya coba modifikasi dengan digital. Ternyata saya mencari modifikasinya, bukan saya membuat ya, karena saya melihat ternyata di berbagai aplikasi game tradisional yang digital ternyata memang tersedia dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, artinya di situ segala sesuatu dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu juga akan sangat mudah untuk kita menerapkan game atau permainan. Hanya bagaimana misalnya tingkat kreativitas kita saja memanfaatkan itu. Jadi kalau kita melihat dari pembelajaran bahasa Inggris itu, saya lihat ternyata ada banyak sekali polanya, dan diadopsi dalam pembelajaran BIPA itu ternyata sangat mudah dan juga tidak kalah menariknya ketika kita mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan media-media game. Ya, sementara itu mungkin Pak Kolik yang bisa saya tambahkan karena waktu terbatas. Barangkali Prof. Bambang juga ingin memberikan penguatan kepada kita. Nah, waktu kita kurang 30 menit lagi. Terima kasih. Kurang 20 menit lagi maksud saya. Terima kasih Pak Is. Sambil nanti menunggu Prof. lagi, nanti kita menunggu teman-teman yang lain untuk menanggapi dari jawaban kami. Mungkin dari Pak Ardi, Pak Faizin. Tanggapan Pak Kolik. Jadi kalau pendekatan pembelajaran Pak Kolik sama media pembelajaran kan tidak sama ya Pak Kolik ya. Sama, gamifikasi posisinya ada dalam pendekatan pembelajaran. Sedangkan game-based learning itu ada pada medianya. Jadi seperti pendekatan pembelajaran menyimak berbasis gamifikasi itu berbeda dengan media kabut dalam pembelajaran menyimak. Nah itu sebenarnya titik perbedaannya.
yang ingin saya sampaikan ke kelompok adalah semoga kelompok lebih fokus pada pendekatan atau pada medianya. Itu Pak Khalid. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasan lebih khusus lagi itu tadi. Jadi memang kalau kami memahami itu memang gamifikasi itu lebih besar. Jadi kalau Pak Ardi menganggapnya itu adalah pendekatan dan memang ya kami setuju adalah itu pendekatan. Terus kemudian kalau GBL tadi itu memang berbasisnya adalah di bawahnya pendekatan. Oke, terima kasih Pak Ardi. Lanjut Pak Faizin mungkin masih lampu mati ya? Iya, mati-matian. Oh, masih lampu mati. Lagi ngecas. Monggo Pak Faizin. Lampu mati Pak, yang lain aja Pak. Oh gitu. Oke, monggo Pak Hairul. Cukup, oleh bisa penanya berikutnya mungkin. Oh gitu. Oke. Kita ke penanya berikutnya atau kita serahkan ke Prof Bambang, Bapak Ibu? Prof Bambang masih ada kegiatan. Ada kegiatan ya? Di LAM ya? Ya. Oke. Kita lanjut ke sesi kedua. Apa kita batasi 2 pertanyaan? 2 ya? Oke. Iya. Pak Ari itu mau senyum-senyum sepertinya mau tanya itu. Sama Bu Nuria. Oh iya, kan? Sama Pak Engkin tadi. Bu Nuria tadi angkat tangan 2. Oh gini. Nyerah itu, Pak. Oke, monggo. Pak Ray bisa, Pak Engkin bisa. Monggo Pak Engkin dulu aja. Saya sehati sama Pak Engkin hari ini. Seragam. Oh seragam, iya. Oh, urut alfabet ya, Engkin baru masih lupa gitu ya. Seragamnya Alfamart ya? Indomart. Oh Indomart, nggih. Ada birunya kan? Rupert Pak, Rupert. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama Pak. Ini presentasi yang menarik untuk topiknya hari ini. Jelas Pak. Tadi, Terima kasih Pak. Ya. Pertama ada Pak Isnaini nih yang selalu tersenyum. Iya Pak, terima kasih Pak. Bapak kok buram? Saya menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Pak Khalid. Tadi saya menyimak di slide awal-awal itu dicontohkan beberapa contoh terkait dengan game. Ada grassroots, ada tasking. Kalau melihat itu kan itu untuk mengukur di rendah atau disampaikan misalkan tujuannya adalah untuk siswa berpikir yang kurang kritis begitu Pak. Karena kalau melihat game-game itu kan itu menuju ingatan yang jangka pendek gitu. Nah, pertanyaan saya kepada kelompok ini, game apa yang mau dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan C tinggi itu kemudian menjadikan siswa yang berpikir kritis gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mau klarifikasi juga Bapak, jadi yang tadi gambar-gambar itu ditempelkan oleh Pak Isnaini. Gitu. Kalau pertanyaannya Pak Engkin tadi, game apa yang bisa untuk C tinggi, berarti ada C rendah dan C tengah, itu dibahas oleh Bu Diana. Jadi nanti Bu Diana yang itu. Oke Pak, terima kasih. Gambar tadi Jimmy Pak. C tinggi. Saya tuh baru tahu ada C tinggi itu juga. Monggo. Ya, rekam gambar yang lain Pak. Saya japring ya. Monggo Pak Ri, terima kasih Pak Engkin bercanda ya. Lanjut. Oke, terima kasih presentasinya tentang game. Ini menarik juga ya. Saya ingin ya termasuk bertanya atau bagaimana juga saya juga. Bebas Pak, apa aja Pak. Oke. Memberi tambahan aja enggak apa-apa. Oke. Saya malah inginnya ini, tolong boleh di-share lah itu chapternya ke kami itu. Chapternya yang Pak Khalid tadi loh. Itu bisa di-share di grup. Jadi saya tertarik untuk membaca, terutama yang game itu kan salah satu artikelnya game penelitiannya di Jepang ya, ada 400 sekian orang yang diteliti. Nah itu saya ingin membaca lebih detail itu gamenya itu game apa, pelajarannya bahasa apa, mungkin seperti atau apa, ataukah itu tadi seperti Pak Samsul bilang kan ini kan artifisial ya. Tapi sebenarnya mungkin
bisa juga natural karena ada beberapa yang gamenya di luar kebahasaan, tapi ketika dia multiplayer dengan main dengan ini pengalaman dengan teman mahasiswa kami juga ya, mereka main game dengan sebenarnya bukan game tentang bahasa, tapi mereka bermain dengan orang Jepang dan instruksi semua dalam bahasa Jepang, kan memang yang game ini basisnya dari Jepang gitu ya. Jadi diskusi, komunikasi, chat dan instruksi semua berbahasa Jepang itu meningkatkan kemampuan bahasanya mereka gitu. Jadi sebenarnya bukan belajar bukan game tentang bahasa Jepang gitu. Tapi dengan main itu setiap hari online dengan orang-orang Jepang itu malah meningkatkan kemampuan bahasa Jepang mereka, kemampuan komunikasi gitu. Ya, itu natural, jadi bukan artifisial ya. Apakah yang seperti itu? Makanya saya ingin tahu Bu Diana seperti apa itu, nanti saya bisa dikirimkan. Oke, itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak Isna ini, Pak Holik dan Bu Diana. Terima kasih Sama-sama, Pak Pak Angkin dan Pak Rey. Mungkin ada lagi? Sepertinya diskusi kita ini menarik. Jadi Bu Nuria mungkin? Cukup ya. Oke. Bu Nuria kan dua tangan, monggo. Dua tangan gini nanti. Oke, di Pak Angkin dulu mungkin saya menanggapi sedikit ya. Kalau misalkan yang ditanyakan Pak Angkin itu game seperti apa yang menguji C tingkat tinggi, artinya adalah C yang di atas C3, berarti C4, C5, dan C6, karena ada unsur analisis, evaluasi, dan kreatif di sana. Nah, ini kalau saya secara pribadi mungkin Bu Diana atau Pak Is nanti bisa menambahkan. Saya secara pribadi itu kalau menganalisis game-game yang telah ada, ini sependek pengetahuan saya, itu saya mengutip atau saya meniru yang disampaikan seperti Pak Ardi, sependek pengetahuan saya, itu saya menganalisisnya tingkat gamenya memang tingkatnya adalah C1 sampai C3 Bapak. Itu sepengetahuan saya, tapi tidak tahu kalau Bu Diana, Pak Is atau Bapak Ibu yang lain pernah menemukan game tentang pengembangan keterampilan berbahasa atau pengembangan bahasa atau vocabulary dalam bahasa tertentu, itu yang tingkat C-nya itu di C tinggi. Saya juga kurang tahu. Nanti tingkat HOTS, iya, saya mencoba cari-cari istilah C tinggi itu apa gitu. HOTS saya lupa. HOTS dan LOTS, Higher Order Thinking Skills. Nah, di sana sependek pengetahuan saya itu saya menemukannya itu masih C LOTS gitu loh, lower HOTS, Higher Order, dari LOTS Order Thinking Skills di sana, di situ. Tapi nggak tahu nanti Bu Diana atau Pak Kris yang nanti bisa mencoba memberikan tambahan pandangan tentang game yang tingkat HOTS tadi. Untuk Pak Rey, setelah ini kami siap mengirimkan Bapak ada 305 halaman, sekitar 305 halaman, bisa diorder juga Bapak sekitar $5 nanti di sana. Oke. Karena Prof Bambang sepertinya karena kita itu kelas kita itu guyonan terus, jadi Prof Bambang sepertinya live. Jadi jenengan jangan nakal-nakal ya, Prof Bambang marah kita. Jadi saya kok, memang beliau mau live. Oh gitu, ya sudah. Mau live, maksudnya mau ke live. Oke, terima kasih Pak Rey dan Pak Gin. Mungkin Bu Diana dan Pak Is bisa menambahkan. Pak Faizin juga hilang ini. Ardi hilang. Monggo Pak BKL ditambahkan. Ajen. Wah, ini hostnya yang ngeluarkan ini. Jika ada ini apa itu Pak? Saya memberi masukan sedikit. Suara saya putus-putus nih Pak Holik. Iya monggo. Agak lancar. Iya Bu, saya juga bersyukur nggak lancar, bersyukur Pak. Jadi di dalam tadi itu penelitian saya Pak Rey yang terkait dengan bagaimana mahasiswa Jepang itu bermain game. Jadi memang mereka bermain game itu tidak di dalam pembelajaran, namun main gamenya itu di luar pembelajaran. Dan ada beberapa memang
sekitar 377 mahasiswa yang disurvei itu mereka melakukan permainan game. Salah satunya di situ jenis gamenya yang masuk dalam penelitian itu adalah adventure, real-time strategy, puzzle action, kemudian augmented reality, fighting, first person shooter, sport, role playing, educasional, dan yang paling banyak itu yang MMO RPG tentang massive multiple player online role playing games. Itu yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Kemudian terkait dengan berpikir kritis ya tadi Pak Angkin, atau mungkin sebenarnya tuh pengembangan game model apa yang akan dikembangkan. Kalau dari artikel yang saya baca itu tidak hendak mengembangkan gamenya, tapi dia melihat berbagai macam kemungkinan game-game yang akan digunakan di dalam atau yang dipakai mahasiswa di luar pembelajaran. Kemudian terkait dengan berpikir kritis, di sini itu instrumen yang digunakan itu seperti pernyataan. Jadi ada beberapa pernyataan untuk melihat, karena saya itu tidak fokus di pembelajaran bahasa pada artikel itu, tapi berkaitan dengan keterampilan abad 21, termasuk di dalamnya ada kreativitas, kritis, kemudian komunikatif, dan juga kolaborasi, sehingga itu yang malah dibutuhkan oleh mahasiswa untuk masuk ke dalam pembelajaran bahasa, sehingga di dalam kurikulum itu memang disiapkan untuk keterampilan abad 21. Kalau kita melihat di RPP, di SMP, SMA, gitu, Pak Hairul pasti kan ada 4C, kemudian literasi, HOTS, dan juga LOT, seperti itu ya. Sehingga ini itu kalau dari hasil penelitian ini tuh yang mau dilihat adalah dari pernyataan bahwa saya dapat reaksi secara efektif di dalam bermain game itu, kemudian yang kompleks. Kemudian saya mampu membuat keputusan di dalam sebuah grup, karena mainnya kan tidak sendiri dan harus berdampingan dengan mahasiswa yang lainnya. Kemudian saya memiliki skill dalam menyelesaikan sebuah masalah yang tidak familiar atau saya tidak terbiasa dengan masalah itu. Kemudian saya dapat mengevaluasi informasi yang saya temukan dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah game online itu berlangsung, seperti itu. Yang dari instrumen untuk berpikir kritis, dan ada beberapa instrumen untuk meninjau dari aspek kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Tapi sejauh ini itu yang bisa dilihat semacam itu, yang akhirnya bisa melihat bagaimana ternyata memang game itu lebih bertujuan untuk memperoleh kosakata. Kalau di Jepang kan bahasa Jepang dan akhirnya yang bergame-game itu kan berbasis bahasa Inggris, sehingga mereka mampu menguasai lebih kaya bahasa Inggrisnya, dan lebih mampu belajar secara mandiri karena berbagai referensi itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu sejauh pemahaman saya. Tapi nanti bisa dibaca sendiri Pak Re, karena banyak ada penelitian sebelumnya yang malah menyatakan bahwa game itu kan pasti ada narasi, kemudian ada teks yang di dalamnya pasti ada role pergantian pemain, kemudian ada koherensinya dari narasi yang disampaikan, kan seperti itu. Nah itu malah membuat ada sangkut pautnya dengan pembelajaran. Itu yang saya baca dari artikel ini. Terima kasih. Semoga menjawab. Esna ini juga keluar. Pak Is. Ya Bu, lagi ganti baju Bu. Pak Kolik. Ya Bu. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama. Oke. Pak Kolik. Iya. Sampeyan lapo iki? Punya saya tadi di belakang. Karena menemani Pak Kolik di belakang Bu. Monggo, dilanjut. Sampun? Sudah Pak, sudah saja. Atau mungkin ada Bapak Ibu pertanyaan yang lain, tanggapannya? Pak, sudah. Ini di saya ini.